Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mastor Musidam Sekaring Baur Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini memang beberapa hari saya agak jeda sedikit karena memang ada tugas dari kawan-kawan untuk tadi malam kita belajar wedar ngaji di beberapa tempat, sehingga mulai Selasa kemarin memang harusnya live tapi tidak bisa kita laksanakan karena sehubungan dengan alat kita kadang-kadang agak trouble. Hari ini kita masih akan belajar Jawa, ngaji Jawa, walaupun kadang-kadang ada beberapa kawan-kawan mengatakan kita butuh pendalaman dari sebuah pendaran yang disampaikan oleh Mas Topik. Oke, ada keinginan kawan-kawan Cak Basuki kemarin ngaji Jawa, termasuk Pak Handoko, ngaji ini dari kalimat apa? Baik, hari ini kita akan bahas aksara ngo dari kata ngaji. Nah, ngo ini sebenarnya apa yang ditunjukkan? Ngerajut busananing manungso. Jadi kenapa katakan ngo ngerajut busananing manungso? Kalau sudah ngerajut berarti ngerti itu ono jo. Jumhuing kaulo lan Gusti. Berarti kalau jumhuing berarti berangkulan betul dengan alam semesta, berarti ada sesuatu yang menciptakan alam semesta. Sopo iku yo ilahi. Ingsun sejatining sampurno. Ya Gusti kang akarya jagat. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan memang sangat sulit karena kita juga sudah sekian lama mungkin lupa atas pembelajaran umum yang nampak di dalam pengetahuan Jawa. Jadi ketika saya mengatakan saya sendiri dalam waktu 2 tahun ini tanpa diperintah oleh guru untuk menjelaskan Jawa, maka yang terjadi mungkin saya akan lebih banyak menyampaikan dalam bentuk kitab yang sudah dipahami oleh umum secara mainstream, secara umum yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, lalu tiba-tiba kita kembali kepada tulisan kita. Jadi aksara Jawa ini beda dengan basa Jawa. Jadi aksara Jawa bisa dalam bentuk bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Bali, tapi nanti aksara Bali ada sendiri. Jadi aksara Batak Abugida sendiri, tapi Jawa sendiri bisa dalam bentuk bahasa Batak, bahasa Bali, bahasa Sunda, Icung, Karincing, bisa seperti itu. Nah, kenapa kita harus belajar memahami kalimat ngaji itu di dalam aksara Jawa? Jadi karena berarti itu perintah. Ngo ngeracuto busananing manungso. Jadi sifat-sifat dari manusia itu sendiri, egoisme, sombong, tamak, takabur, ria, dengki, lalu culas, congkak, apalagi banyak ya, artinya banyak. Ini harus betul-betul dilepaskan. Jadi kita harus, ketika kita sudah ada Pak Sade, nanti akan sesi kedua kita akan sampaikan bahwa ngerajut busananing manungso dulu sebenarnya. Jadi ngerajut dulu, melepaskan diri kita dari sifat-sifat manusia yang selalu tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur, tidak pernah rendah hati, tidak pernah mawas diri, tidak pernah berhikmat dan macam-macam. Nah, iku sakjane pancene perintahe gawe wong Jawa. Karena itu perintah untuk orang Jawa
sebenarnya Jawa sudah tidak pada sifat-sifat badan. Jawa sendiri adalah sifat-sifat kemuliaan. Maka sudah barang tentu apa yang menjadi perintah di dalam memahami Jawa, memahami nilai-nilai itu sendiri, maka kita akan menjadi sempurna. Jadi ngaji ini adalah melepaskan dulu sifat-sifat di dalam diri kita. Jadi ada sifat, kalau di depan ini badan kita tidak punya sifat, hanya mengikuti perintah yang punya sifat dan keinginan. Jadi badan ini hanya menerima perintah. Sakit perut kamar mandi, yaitu lapar makan, haus seperti ini, haus minum. Jadi sebenarnya yang punya perintah dan keinginan adalah yang di dalam. Bahkan yang punya perintah kejelekan pun yang di dalam. Yang punya emosional, ini yang luar hanya berekspresi ngamuk, tapi yang punya kain, ini sombong, ini kurang ajar. Nah seperti itu adalah ada di dalam diri kita. Itu yang saya jelaskan kepada Kolonel Handoko dari sekolah Sisko AU kemarin ketika bersama Jenderal Nabitubulu. Terima kasih kehadirannya di Surabaya. Kami juga ngaji, kami juga mendengarkan apa yang menjadi aturan-aturan ketetapan yang masih tentara masih melestarikan ajaran luhur. Ada Jalesveva Jayamahe, ada Tri Upaya Sakti, ada Swabuana Paksi, ada Tribrata, ada semuanya diajarkan di dalam dan semuanya masih tetap teguh dijaga oleh para satria negara. Ini harus kita pelajari bahwa tentara dan polisi tidak mengubah ketetapan ajaran luhur dari sumpahnya. Jadi apakah itu pembelajaran yang diajarkan Bhairawa Tantra, jadi itu yang sebenarnya tetap dijaga. Mari kita sama-sama nguripno aksara Jawa, memberikan pembelajaran aksara Jawa kepada anak cucu agar kita tidak terpapar tulisan asing, huruf Latin, ajaran asing, semuanya produk-produk pengetahuan dan ajaran keagamaan dari asing. Ayo kembali kepada hak milik kita. Jadi tulisan Jawa, aksara Jawa adalah hak kita. Dan itu menjadi kewajiban kita untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung yang tidak pernah disampaikan. Semoga bermanfaat. Rahayu.